Tujuan pertama Al-Quran. Apa Bu? Tujuan pertama Al-Quran? Mengenalkan kita pada Allah. Agar kita kenal. Kalau kita sudah kenal, ini yang kemudian membuat kita mengimani Allah. Dan kalau kita sudah mengimani Allah, membuat kita apa? Mau berta'abud. Apa itu ta'abud? Mengibadahi Allah. Itu harus target kita tuh gitu tuh. Target hidup kita kan memang disuruh ibadah kan. Nah, kita gak akan mengibadahi Allah dengan sungguh-sungguh Bu, kalau kita gak kenal. Bahkan apa? Imam Ali pernah ditanya, kamu lihat Tuhan kamu gitu loh. Nah, jadi para sahabat dulu tuh, saya lupa Bu ya siapa yang baru mau wudu tuh mukanya udah pucat, udah takut gitu, udah gemetar. Ditanya, emang kamu lihat Tuhan kamu gitu loh. Yang istimewanya jawabannya Bu, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menjawab, aku gak mengibadahi zat yang aku gak lihat. Maksudnya melihatnya tentu saja bukan dengan mata gitu ya. Saking kenalnya, saking taunya, seolah-olah ngelihat. Ya, jadi kita gitu juga. Kita kalau kita nggak kenal, kita nggak paham, kita nggak apa, kenapa kok kita harus ngibadahi gitu loh. Saya dulu gitu sering berpikir gini, ya Allah gitu, saya kepengen banget sholat saya itu betul-betul dalam hati saya itu saya memang betul tahu ini Allah, sehingga saya mengagungkan Allah gitu loh. Ibu kalau lihat orang yang nyembah patung, nyembah apa tuh kira-kira sungguh-sungguh nggak itu? Sungguh-sungguh tuh mereka nampak patungnya gitu loh. Ada wujudnya kira-kira gitu ya. Nah, saya kepengen kayak gitu dengan sholat saya. Saya kepengen banget ya kalau sholat itu yakin betul gitu ya. Ya, Ibu, makanya pelajaran dalam sholat itu saya suka sampaikan sering. Kalau yang ikut dari awal sebenarnya saya dulu sering kaitkan dengan sholat ya. Dalam sholat tuh ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Itu kita harus tahu tuh simbolnya apa. Ketika kita berdiri apa tuh? Kita berdiri di hadapan Allah. Itu yang harus ada rasanya. Makanya ketika kita berdiri itu, kita berdiri di hadapan Allah. Dan nanti kita akan berdiri di hadapan Allah, Bu. Selamatnya nanti kita berdiri di hadapan Allah itu tergantung saat kita berdiri di sholat ini kita benar apa enggak. Yang kedua ruku. Ruku itu simbol apa? Takzim. Pengagungan. Jadi itu harus ada. Harus ada dalam sholat itu kita sedang ngagungin Allah. Subhana rabbiyal azim. Harus ada Bu. Kalau enggak, ini saya belajar Bu, kalau tidak ada dalam hati kita, kita sedang ngagungin Allah, itu enggak beda kita ruku sama tembok apa kita ruku sama Allah. Mau Ibu ruku sama tembok? Enggak mau kan? Kalau enggak mau ruku ke tembok, berarti dalam hatinya harus ada subhana rabbiyal azim. Itu harus betul-betul aku mengagungkan Engkau ya Allah. Nah, untuk bisa mengagungkan Allah nggak bisa kalau kita nggak tahu keagungannya. Kalau sujud apa? Simbol sujud itu apa sih sebenarnya dalam sholat itu? Iya, sebenarnya nggak salah ya. Kalau sujud itu kita menghinakan diri itu nggak salah. Karena memang kepala yang paling mulia ini kita sejajarkan sama kaki. Itu memang simbol penghinaan. Tapi yang penting itu adalah doanya Bu. Jadi sujud itu simbol doa. Mana doanya mana? Nah, alhamdulillahnya Allah itu Bu, Allah itu maha memuliakan. Coba kalau kita doa sambil sujud, kita doa pasti lebih berat kan? Dibuat doanya tuh ketika kita duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa. Oh monggo. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Itu doa. Itu inti dari sujud tuh di situ kan saya belajar begitu.